Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Wakil Bupati Trenggalek Bapak Syahnata Negara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M Bapak Muntahibun Nafis, yang kami hormati Kepala Desa Jajar Bapak Imam Mukaryanto Edi, yang kami hormati pelukis dan budayawan kita Bapak Suwito, yang kami hormati pegiat seni budaya dan pariwisata Ki Septa Erwida, yang kami hormati dalam milenial Ki Brian Arfirsta, yang kami hormati Mas Raden Zamzuri dan segenap tamu undangan mulai dari pengurus IPNU IPPNU, Karang Taruna, Ansor, Jajar Tangguh Community, Pok Darwis Desa Jajar, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara Serawung Budaya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran beliau Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang dengan ajarannya, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara Serawung Budaya pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua acara inti, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada penyerahan simbolis dari Wakil Pak Bupati yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Kepala Desa Jajar. Dimohon untuk berdiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Wakil Bupati bahwa pada malam hari ini beliau tidak bisa rawuh secara pribadi karena ada acara yang luar biasa, sehingga beliau menugaskan saya untuk sowan mendampingi Mbak Lurah Jajar beserta semua hadirin pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi semangat teman-teman yang berada di sini yang akan mengadakan kegiatan Serawung Budaya. Dan ini tadi ada titipan dari beliau untuk disampaikan kepada Ketua Panitia atau Kepala Desa Jajar. Entah saya tidak tahu persis, aku tak bisik nih Mas Ine ya, ini kira-kira begitu. Menurut saya Mas Ine dipun tambi. Oh, bil tuh. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan ada sedikit pengantar terkait tema malam hari ini, yakni nasionalisme Kumbo Karno dan Desa Wisata, yang akan disampaikan langsung oleh teman kita Fahmi Ilman. Untuk Mas Fahmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pak Nafis, Ibu Nafis,
selaku representasi dari LP2M, Mbah Ime selaku Kepala Lurah dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek. Selamat malam. Dan segenap para audiens, para warga masyarakat Jajar yang sudah berkenan datang ke sini untuk menghadiri serawungan budaya dengan tema nasionalisme. Ya, kita kembali lagi yaitu dengan tema nasionalisme, Bung Karno dan desa wisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencatat 2 poin setidaknya terkait tema ini. Tema ini sangat unik ya, setidaknya bagi Mbah Ime gitu. Jadi tema ini sangat unik bagi Mbah Ime setidaknya. Terus kemudian bagaimana Mbah Ime ini menyandingkan semangat nasionalisme Bung Karno dengan desa wisata. Nah, dari ini kemudian saya bertanya-tanya, sebenarnya sedang ada hal apa yang sedang terjadi dengan masyarakat desa Jajar ini? Karena ketika kita kembali lagi ke semangat nasionalisme Bung Karno itu digambarkan dalam kisah Ramayana, yaitu sebagai seseorang patriotisme, seorang kesatria, bagaimana Bung Karno ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kecenderungan kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang yaitu menyimpang ya. Jadi perilakuannya itu buruk Pak, tapi ketika desa ini sedang diserang oleh Ramawijaya, padahal Bung Karno ini mengetahui bahwa kerajaannya itu sebenarnya yang salah, tapi lantas kenapa Bung Karno kemudian dia itu ikut membela negaranya atau yang kerajaannya kerajaan Alengko kayak gitu. Sebenarnya bukan berarti Bung Karno ini memihak kepada sistem pemerintahan pada masa itu, tapi bagaimana Bung Karno itu internalisasi dirinya sebagai produk dari produk dari negaranya itu udah memberikan semuanya bagi Bung Karno, baik dari penghormatan dan jabatan dan sebagainya. Terus kita kaitkan lagi dengan desa wisata. Kenapa sosok sosok Bung Karno ini dikaitkan dengan desa wisata? Kalau kita berkaca pada desa wisata sebagai platform desa Jajar, sekarang itu masih belum terrealisasi. Jadi kalau kita lihat ini sudah berapa persen sih kayak gitu? Ini mungkin 75 udah sampai belum Pak ini? Belum ya, status itu. Nah, tentu di sini ada celah. Kenapa sih ini Taman Jajar Gumbregah yang di mana yang di dalamnya itu terdapat beberapa pendopo. Tentu ini bukan hanya soal finansial, tapi memang ada hal yang kosong di sini dan perlu untuk kita tambal Pak hadis itu. Ketika kita dikaitkan dengan nasionalisme Bung Karno seperti itu. Nah, tentu saya melihatnya poin yang kedua yaitu bagaimana sosok Bung Karno ini sangat berpengaruh ketika dikaitkan dengan suatu perubahan
suatu bagaimana negara ini meresistensi gitu. Wah, apa namanya untuk itu Pak, melestarikan semangat nasionalisme seperti itu maksud saya. Ini bahasanya agak ngelimut-ngelimut, maklum gitu. Harus niku. Terus terkait tema yang digunakan pada serawuh kebudayaan pada malam hari ini jelas mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Jajar sebagai bagian dari salah satu penyangga keutuhan bangsa dan negara harus mampu memberikan sumbangsi atau kontribusi di dalam upaya pencapaian tujuan kolektif seperti itu. Jika tidak mampu, setidaknya jangan menjadi beban desa kata seniku. Jangan seperti anak KKN yang menjadi beban masyarakat kata seniku. Itu maksud saya. Nah, melalui kerjasama yang solid antara saya enaknya bilangnya bawahannya Pak Lurah atau kanan tangannya Pak Lurah ya, seperti ada Karang Taruna, teman-teman pemuda IPNU, ada IPNU, juga ada ya kolega aja enaknya sebagai kolega. Ketika semua unsur elemen masyarakat itu bisa bekerja sama secara kolektif dengan solid, tentu gagasan desa wisata sebagai platform Desa Jajar ini akan mudah terrealisasi seperti itu. Jadi semangat nasionalisme itu nanti semangat nasionalisme Bung Karno itu kan ada semacam quote-nya seperti ini. Quote-nya itu right or wrong is my country, kayak gitu kan. Benar atau salah, jelek atau buruknya desa kita itu tetap desa kita. Jadi kita itu dengan semangat nasionalisme kita harus mengangkat itu kayak gitu. Potensi atau modal kultural di desa, terutama di desa Jajar itu sudah ada, kayak semacam kebudayaan, modal kulturalnya ada Bonang, ada gamelan dan sebagainya. Dari makanan itu ada cokdeh, kados niku. Itu bisa kita munculkan lagi, meskipun cokdeh dalam konteks ini kadang sama barangnya di desa lain. Jadi kita membuat sebuah identitas baru seperti itu. Kita munculkan, kita berkompetisi dengan sesuatu yang dilebih-lebihkan dari desa lain kan. Kados niku Bapak Ibu dan sebagainya. Mungkin dari saya hanya cukup sekian. Ini beri ini. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu moderator, Ibu atau Mbak, Ibu ya MC sebagai MC. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaklumi ya. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Dan selanjutnya adalah acara inti kita bersama, yakni pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Raden Zamzuri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan juga toh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam budaya. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di pendopo Kumbokarnang di Taman Desa Jajar Gumbrega pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang saya hormati Wakil Bupati yang saat ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Pak Kabid, Pak Purwito, Pak Sekundalu, Pak, dan juga Ustadz Muntahidun Nafis yang beliau juga senior di LPN NU, satu grup Ustadz.
Ayo terus. TPNU Trenggalek. Saya memantau bahwasanya diksi-diksi dan narasinya sangat membangun saya sebagai seorang literatur gitu. Oke. Yang kedua ada Mbah Kades Imam Taryanto Edi atau Mbah Ime, dan juga di sebelah saya ada Mbah Wito dan juga Mas Brian, salah satu Mas Eta, dan juga ini salah satu kakak Mbak Trenggalek, dia penggiat seni budaya. Yang ana untaran-untaran kesenian sing unik ya, iki Mas Eta. Saya teringat kritikan yang sangat halus yaitu seorang jaranan Turunggayakso mandi di kobangan jalanan. Celeng ya, oke. Dan juga ada Pak BKTM dan Mbak Binsa, ya, ini ada terdepan di Desa Jajar, dan juga ada Om Timbul yang selalu aktif di Desa Jajar. Ini alhamdulillah semuanya geliat-geliat di Desa Jajar. Juga teman-teman Pok Darwis yang saat ini sedang memupuk semangatnya untuk membangun Desa Jajar melalui desa wisata, dan di kabupaten sudah difasilitasi ada 100 desa wisata. Untuk tahun ini sudah terkumpul 70 ya Pak. 70 ya, tinggal selangkah lagi kita menuju 100 desa wisata. Kata Pak Wakil Bupati, kalau kita study tour nanti anak-anaknya tidak usah ke Jogja ya, cukup di desanya. Mari kita berwisata di desa ya. Teman-teman KKN yang saat ini selalu aktif dan partisipatif untuk membentuk sebuah kegiatan-kegiatan acara di Desa Jajar. Ini di sebelah ini ada rangkaian rundownnya di Megeng Angso yang selama ini sangat padat sekali dengan kesederhanaan, tapi sederhana, yo, tidak ecek-ecek, tapi berbobot gitu. Dan Bismillahirrahmanirrahim, untuk malam hari ini kita merasani Kumbakarna. Jadi semangat spirit nasionalisnya Kumbakarna sudah dibedah. Nanti mungkin kalau pemateri-pemateri yang di depan ini tinggal bantai aja, ini kader-kader intelektual tadi yang sudah memaparkan. Lek gak bener nih, bantai. Saya nggak akan buka jauh-jauh bagaimana Kumbakarna, nanti biar pemantik-pemantik di depan, nanti biar membantai statementnya dari panitia tadi. Sudah dibuka ini, kader intelektual harus berani, Soekarno juga harus berani bertarung ya. Sama pengkritik-kritik yang ada di Iya, sini. yang ada di belakang. Kumbakarnonya ini. Bahwa tadi saya berbincang-bincang sama Mas Brian, Kumbakarna punya adik yang namanya Wibisono, namun adiknya dengan Kumbakarna ini sangat berbeda jauh. Ya, nanti akan digugat sama Mas Brian. Nanti kita diskusi ini, nanti pemantik materi ini nanti kita 15 menit saja kita mengutarakan sebuah materi. Ya, nanti teman-teman langsung kita dialog dan diskusi. Ya, karena kita mengejar waktu, bagaimana diskusi malam hari ini juga punya bobot tapi sesingkat-singkatnya. Gitu. Dan saya rasa partisipasi nanti dari anak-anak KKN, coba nanti bisa dihitung nggak angka partisipasi, tanyanya berapa, dari masyarakat berapa, dari Pok Darwis berapa. Mungkin dari Pok Darwis mumpung ada Bapak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di sini, bisa tanya tentang bagaimana nanti langkah-langkahnya strategis untuk mengembangkan desa wisata. Ada Mas Abbas di sana saya lihat tadi. Oke, langsung saja dari sebelah saya, kiri saya ke kanan, nanti ke kiri ya. Nanti 15 menit mulai dari Mas Brian, Mbak Wito. Oh, langsung dari kanan ya. Oke, dari kanan. Dari kanan lagi Mas. Dari Ustadz Muntaibun Nafis. Ya dari Pak Anu. Oh, langsung Pak. Dari Pak Waku. Oh nanti. Enggak apa-apa. Santai. Sing penting gayeng, Pak. Sing penting gayeng gitu nanti. Oke, monggo Pak Dinas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mugi-mugi kabagian katentreman tansah kasariro para adat kula sedaya kakung putri seponganten ingkang dalu menika rawuh wonten ing Paseban Kumbakarna Desa Jajar. Kang kinurmat Pak Kades, Bapak Nafis dari LBM UI, Tulungagung, kemudian juga para narasumber yang luar biasa malam ini rawuh semuanya, mulai dari seniman, budayawan,
dan pemerhati budaya dan semuanya yang rawuh, para mahasiswa UIN yang nampaknya sudah 1 bulan berada di Jajar. Wis kan yang dalam mau durung apa kan apa wis malah kerasan ning kene kira-kira. Ya alhamdulillah juga 3 pilar desa yang juga rawuh, kemudian teman-teman Pok Darwis dan semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama kali kami sampaikan kepada penjenengan secara resmi bahwa ini tadi saya sowan ini bukan karena diundang Mbak Lurah. Sakjane aku wis ngelih ngenteni undangan kegiatan dengan son itu wit pinyenan itu. Lenjeran ya, Dan. Lenjeran yo. Bagi tahun kepungkur iki wis tak tagih. Lenjeran ya, Dan. Yo. Dimaklumi, Dan. Sampai iki mang kok ora enek. Ya dilalah diutus Pak Wabuk sowan. Alhamdulillah. Iki kok kena giyen jeleng lurah. Titenono. Jajar tahun 2022 ini termasuk desa wisata yang kita kembangkan. Dan ini tadi ada sesuatu yang luar biasa. Serawung budayanya memiliki tema nasionalisme dari luar biasa Kumbo Karno, kemudian dihubungkan dengan nasional, kemudian juga dihubungkan dengan desa wisata. Saya pikir sudah jelas sekali tadi di depan Mas Maniman lari, Mas Hilman sudah dawuh banyak terkait dengan Kumbo Karno. Memang ini adalah salah satu sosok yang bisa dicontoh. Sebetulnya ada tripomo, tri itu telu, pomo itu ada yang apa satria-satria bisa diambil keutamaannya, dicontoh keutamaannya. Salah satunya adalah Kumbo Karno tadi. Yang lain ada Sumantri yang nanti akan jadi Patih Mahesmati. Kemudian yang satu adalah Karno. Ya Karno. Jadi tadi 3 satria ini memang luar biasa. Peracak iki jujur kabeh, sangat mengedepankan hati nurani. Mosok dulure dhewe perang dengan dulur seperti Adipati Karno itu. Tapi karena memang hatinya memang menunjukkan yang benar seperti ini. Begitu juga tadi Kumbo Karno paham benar bahwa kakaknya yang namanya Dosomiko itu adalah orang yang angkara murka dan salah. Meskipun dia itu terlahir dari golongan raksasa, semua sudah tahu persis. Mas Brian nanti akan mungkin mengurai banyak. Aku dingenan ya tekan yang Brian lagi perkara ini. Ya tujuannya urung. Paham betul, tapi dia sangat mencintai tanah airnya. Ketika tanah airnya diurak-arik oleh Romo Wijoyo dan kawan-kawan dengan Anoman dan CS-nya, dia tidak rela. Meskipun sebetulnya dia tidak membela kakaknya yang memang salah karena mencuri Sinta, itu bukan. Tapi karena dia memang komunitas Wanoro. Tapi memang dia mempertahankan negaranya karena dia merasa selama hidup dia minum air dari Ngalengko, kemudian makan juga hasil bumi Ngalengko, dia mendapatkan kehormatan juga di Ngalengko. Jadi dia mempertahankan tumpah darahnya ketika diserang oleh orang luar. Nah, hubungannya dengan Jajar apa? Kalau Jajar hari ini tidak mungkin akan diserang siapapun. Tapi hari ini punya kajat, punya gawe yang luar biasa apa? Membangun desa wisata. Sehingga semuanya yang merasaku jadi Kumbo Karno yang Jajar, yang dipelopori oleh Mbah Lurah. Saya pikir nanti harus sama. Saya koproyo istilahnya kalau orang Jawa seperti itu. Artinya apa? Semuanya saling bahu-membahu membangun desa wisata. Kenapa desa wisata? Seperti sering sekali disampaikan oleh Pak Bupati, dengan desa wisata ini insya Allah pasca pandemi nanti bisa mengungkit perekonomian masyarakat. Karena apa? Di desa wisata ini luar biasa banyak sekali jasa-jasa wisata yang bisa digerakkan oleh Mbah Lurah, oleh para pemangku kepentingan yang lain. Dengan usaha apapun juga di wisata itulah luar biasa. Nanti kalau saya terangkan Mbah, nanti insya Allah nanti mulai bulan depan Mbah Lurah, jadi tim dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Trenggalek akan turun dan nanti juga akan membina, mulai merencanakan desa wisata kita nanti kayak apa.
kemudian bentuknya bagaimana cara membuat paket wisata, cara menginisiasi masyarakat untuk bisa ikut bergabung kayak apa dan sebagainya. Ini nanti akan terus kita dampingi sampai dengan akhir tahun. Dan nanti juga teman-teman yang generasi muda harus tahu bahwa ketika sebuah desa dijadikan seperti sebuah desa wisata, maka di situ harus berperan penting, harus memperankan dirinya. Sebagai apa? Kita nanti harus memilih. Desa Jajar ini nanti akan dibuat menjadi desa wisata apa? Tadi disampaikan di depan harus ada keunikan. Kalau bisa desa-desa wisata di Gandusari katakan, ini nanti harus memiliki keunikan diri sendiri-sendiri. Jajar apa nanti keunikannya? Karena apa? Di Gandusari ini saja sudah ada, kalau tidak salah ada 6 desa yang kita kembangkan jadi desa wisata. Engko lek podo, ndak yo rebutan pengaruh, nyak ngonggon kuwi. Sing Gandusari bisa ngonggon kuai, sing Karanganyar berbeda lagi nanti. Maka dari itu harus ada keunikan yang dimiliki oleh desa tersebut yang nanti akan optimal dikembangkan. Kalau saya melihat sekilas di sini nampak sekali bahwa terkait dengan kultur atau budaya ini nampaknya sangat lekat sekali di Desa Jajar ini, selain potensi-potensi yang lain seperti misalnya potensi alam, pertanian, kemudian juga mungkin ada yang seperti mungkin ada peternakan atau mungkin yang lain, dan wisata-wisata edukasi. Artinya yang bisa mengedukasi siapapun juga, apakah itu anak-anak sekolah, apakah siapapun juga. Megengan So, kami sebetulnya sudah lama sekali dengar ini. Ini adalah salah satu potensi kultur yang nampaknya lekat dan memang yang memiliki hanya Desa Jajar. Apalagi sekarang sudah diisi istilahnya sesuatu itu sudah dihias macam-macam dengan tampilan-tampilan kesenian. Jajar ini megengan ini kan jelas banget. Megengan itu dari kata dasar megeng yang artinya akan menahan. Iya kan? Jadi mulai menahan diri untuk mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan. Tapi tidak seperti itu saja. Di sini ada, kalau saya lihat di tahun ini mulai ada turnamen catur. Loh, apa hubungannya turnamen catur karo megengan? Tapi malah mendengar, jangan melihat. betul. Begini, saya sudah melihat lewat YouTube postingan-postingan di medsos. Iya. Karena terus terang beberapa kali saya sudah matur Mbah Lurah, tidak tahu diundang. Apa ki? Nun sewu, akhirnya saya juga introspeksi. Introspeksinya kenapa? Apa kira-kira Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ki ora iso nyumbang apa-apa? Kan mungkin begitu ya. Tak belak nih mumpung ketemu. Jadi begitu kan. Sakjane nun sewu sakjane ya kami bisa loh untuk berperan serta ora ketang opo nyili sampur kan sudah peran serta, nyili kenong untuk ditabuh kan sepertinya bisa juga, dengan catatan mengada koordinasi yang baik. Oh ya tuh niki ketua panitia Mbah Wito, saya paham terus Kang Wito ki sopo. Ini juga teman saya sejak dulu ketika mulai dicampur sari, kemudian juga di apa jenenge nggon manten dan sebagainya, dipermadani dan wis pokoknya ya seperti itu saja. Insya Allah ndak nemen-nemen. Jadi seperti itu, sehingga menurut hemat kami koordinasi ini penting Bapak Ibu, kolaborasi ini penting, apalagi di dalam desa wisata kolaborasi antar elemen masyarakat itu penting banget. Mungkin suatu saat kami akan juga mengajak beberapa teman dari Desa Jajar ini untuk melihat situasi desa wisata yang sudah berhasil kayak apa. Ternyata kolaborasi itu penting banget. Di elemen masyarakat itu ada juga pengusahanya, harus dilibatkan. Pengusaha apa saja yang ada dukungannya terhadap desa wisata. Kemudian juga banyak sekali ASN, banyak sekali elemen-elemen yang lainnya nanti harus dilibatkan semuanya. Apalagi kalau sudah kedatangan dari KKN semacam ini oleh mahasiswa, saya yakin dari mahasiswa ini banyak sekali kreativitas inovasi untuk mengembangkan sesuatu. Iki pokoknya jenenge desa wisata. Dan nanti kalau kita berbicara dari desa wisata, konsep desa wisata itu harus berbeda dengan wisata desa.
Konsep desa wisata itu semua masyarakat harus mengakui bahwa desanya ada sebagai desa wisata, sehingga dia siap menerima tamu setiap saat. Ada bagiannya sendiri-sendiri, sing dikunjungin di, sing tukang tour guide-nya atau yang mengajak wisatawan ke berkeliling siap kemana saja. Terus engko jinggone ngendi. Kalau memang perlu ada sarana transportasi disediakan juga. Kemudian macam-macam, ada kuliner yang membackup. Ada juga souvenir-souvenir yang membackup wisatawan. Kalau bisa wisatawan datang ke Jajar ki aja mek sak dolan terus ndang ngulih. Maka dari itu harus dibuat sedemikian rupa wisatawan yang datang ke Jajar tidak segera pulang. Koyo cah KKN iki lho nganti sesasi ning kene. Itu termasuk juga jadi berapa? Hampir 5 bulan. Nah, ini luar biasa. Kalau ada wisatawan datang ke sini 5 bulan, akomodasinya yang menyediakan adalah Desa Jajar, dah nokeh iki oleh-olehane. Kan begitu. Di situ kan juga ada penginapan, gitu. Ada penginapan. Kan nginep. Kalau nanti jadi desa wisata. Ada homestay. Jadi mereka ya teman-teman masyarakat kita yang punya rumah, enggak usah dipoles yang macam-macam. Orang kota itu kalau mau ke desa biasanya akan pengen melihat situasi yang sebenarnya di desa itu. Yang paling penting apa? Keramahan yang punya rumah. Jadi bagi bagian dan sebagainya. Wah, kayak banget kalau tak cerita nih, didik-didik wah. Jadi seperti itu. Nanti mungkin akan ada sahur manuk begitu, sahur manuk istilahnya. Kalau sekarang generasi milenial mungkin tidak bereso sahur manuk ya apa. Itu adalah tanya jawab yang nanti gayang-gayangan begitu. Jadi menurut hemat kami, Kumbo Karno adalah sosok yang memang betul-betul cinta tanah airnya. Kalau di sini ya cinta desanya. Dan saya berharap nanti semuanya juga menjadi Kumbo Karno di desa Jajar. Tapi lek Pak Ime engko dadi dosa muka ya aja gelem. Gitu aja, ya kan? Jadi seperti itu. Ayo didukung. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam rangka untuk menggairahkan, meningkatkan, memberdayakan desa Jajar ke depannya. Insya Allah kami dari Dinas Pariwisata semampu kami akan mendampingi desa Jajar nanti sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan sudah bisa dikunjungi wisatawan. Termasuk kami juga akan memiliki tanggung jawab terkait dengan peningkatan SDM untuk kegiatan desa wisata ini. Dan terakhir adalah kami juga memiliki tanggung jawab untuk promosinya insya Allah nanti, meskipun promosi nanti juga tidak hanya kami saja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi juga dari desa sendiri harus all out untuk memasarkan desa wisatanya. Sing penting ora tukaran karo tonggo sebelah. Kalau bisa malah bisa berkolaborasi. Kalau katakan di sini kulturnya yang luar biasa. Terus kemudian di Gandusari di sana ada potensi yang lain. Heritage-nya katakan, atau mungkin karena di sana ada tebing apa Mas? Telung Lintang. Ya mungkin bisa dikolaborasikan. Di Wonocoyo enek apa, Sep? Belum ada. Wadah, sudah itu. Itu saja ya. Nah. Ada slow, ya slow. Wonoanti juga ada, Belik Waru. Aku kemarin tekon Belik Wonoanti loh, kata Wonocoyo keliru. Di Wonoanti ada Belik Waru dan sebagainya. Ada rawuh. Masalah, nggih. Kula winganane mriko Mas Nuklis. Iya, awan-awan tapi buatan panggil buatan kula pas tak golek sing sepine ngoten akhirnya. Saya memang memantau agak lama di sana. Dewi Ijen betul. Septa baru ketemu Septa, Sep akar dolan Rono tapi saya ndak ngelek Rono malah keramen. Jadi luar biasa. Jadi ada kolaborasi antar desa. Ngelek butuh iki ning kono, butuh niki. Sehingga nanti di Gandusari iki lek iso wisatawan itu lama. Semakin lama wisatawan di daerah kita, maka semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah kita. Sing untung sopo ya masyarakat kita. Kan begitu perhitungannya. Jadi sebetulnya Nun Sewu, wisata, desa wisata itu adalah namanya pariwisata itu mau tidak mau dikatakan juga bisnis. Bisnis apa? Bisnis jasa, bisnis produksi. Jadi seperti itu. Jasa apa? Jasa pariwisata. Jasa apa? Macam-macam di sini nanti.
Ning nun sewu jasane iso ya aja jasa sing miring-miring. Kan ada juga nanti. Delok jasa pijat itu kan termasuk juga. Ning lek iso ya sing kenceng-kenceng bae lah. Jadi ini. Jadi biasa seperti itu. Dan mau tidak mau ya bukan kita mengedepankan itu, tapi paling tidak nanti ada sebuah pengertian antara wisatawan dan pengelola wisata. Nanti mungkin akan kita bahas bareng-bareng nanti. Yang jelas saya malam ini luar biasa, dari desa wisata yang kami bina 35 tahun yang lalu, enek sing ini Mas. Jadi tepuk tangan untuk Gajar. Apalagi ini sudah banyak sekali nampaknya Pak Darwis, kemudian apa namanya para pegiat wisata, para pegiat seni yang sudah ngumpul, para pemudanya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik sehingga nanti mudah. Mas Heru bareng, iya makasih Mas Heru. Ini juga tim kami yang memantau terkait dengan kebudayaan. Dan hari ini sengaja kami mengajak kepala bidang kebudayaan Pak Joko Purwito Ledeng, ini mungkin ya penjenengan sudah bereso. Ini harapan kami bisa melihat lek sing ngene iki piye Pak Pur le nangkap apa namanya ya peluang-peluang untuk bisa pengembangan kebudayaan di daerah Jajar. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Dinas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam budaya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek, dan malam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya, Bapak Kabid, dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, para tokoh-tokoh semuanya, dari tokoh budaya, tokoh seni. Ada tokoh pawang enggak ini? Ada ya, kemarin saya barusan dari Mandalika untuk ngecek, ternyata memang ada pawang di sana. Saya 4 hari kemarin di sana. Seluruh yang hadir dari Ibnu IPP, dari apa ini tadi, Ansor, Banser, Pak Darwis, dan juga semua perwakilan-perwakilan yang hadir, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa, mahasiswi KKN yang saya cintai, saya banggakan. Mukodimah ikut yang depan saja biar lebih cepat. Begini, yang ingin saya sampaikan bukan tentang Kumbul Karnonya, tapi tentang semangat nasionalismenya saja yang berkaitan dengan pemuda. Pemuda saat ini saya merasa kurang begitu ngeh kalau berbicara tentang budaya. Malu kalau bicara tentang budaya. Bahkan pakai belangkon aja malu gitu loh. Itu yang saya sendiri malu kalau saya kemana-mana. Saya ke Australia 1 tahun pakai belangkon, dan ternyata orang-orang Australia itu jangankan pakai belangkon, nyinden aja pinter. Ini kan malu gitu loh. Coba teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang bisa nyinden siapa? Yang bisa kromo inggil bahasa Jawa siapa? Nah, bisa dihitung jari kan? Bisa dihitung jari. Saya dapat Korea, kemudian layangan pedot dan sebagainya. Apa mbuh wis janda genah drakor apa mbuh. Saya dapat supervisor namanya Prof Jim Fok. Ini supervisor yang kawakan, yang kajian Indonesianis begitu, yang memiliki termasuk Syekh Jamasari Dover, itu juga santri beliau. Itu menjelaskan tentang nasab kerajaan-kerajaan di Indonesia, hafal banget. Ini loh yang perlu kita pahami teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswi, para pemuda, pemudi semuanya. Saya ke Mekah pakai belangkon, kemana-mana saya pakai belangkon, walaupun sampai dicap kejawen dan sebagainya, biasa, enggak apa-apa. Dicap liberal, enggak apa-apa, saya memang orang Jawa kok.
Nah, cocok. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Maka ayolah, ndak usah malu. Ngapain kita malu pakai batik, pakai blangkon? Oke, ada sedikit sejarah tentang kenapa saya pakai blangkon. Tidak sengaja saya jalan-jalan ke Malioboro, kemudian masuk ke Pasar Beringharjo. Saya pengen beli lambang kerajaan Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu lambang itu pengen saya bawa di rumah. Ternyata ada orang sepuh mbah-mbah begitu yang jual barang-barang antik. Di belakang ada blangkon yang di atas tongkat begitu yang saya sekilas sudah sangat tertarik. Ternyata betul. Itu blangkonnya coklat, bukan yang ini. Kalau ini sudah agak modern yang sekarang begitu. Nah, blangkon ini blangkon katanya ahli tasawuf begitu kan. Kalau sudah karena warna blangkon itu juga punya nilai. Yang putih itu sudah makamnya Abah Habib Lutfi. Kalau yang putih saya tidak berani. Kalau yang sudah putih gitu. Nah, saya langsung tertarik dengan itu, langsung saya tawar, Mbah, saya pengen beli itu. Larang le. Pinten toh Mbah? Saat itu tahun 2005 atau tidak salah, kurang lebih ditawarkan 150.000. Saya mahasiswa juga masih ini ya. Mahal. Akhirnya enggak apa-apa Mbah, mohon dikurangi sedikit. Kenapa kok mahal Mbah? Itu sing duwe kidul kono. Dengan menunjuk keraton. Ternyata saya bawa pulang, saya beli, saya pulang, tidur. Ketika tidur saya mimpi didatangi sosok yang pakai sorjan dengan blangkon yang lengkap, cakepnya luar biasa, gagahnya luar biasa. Pikir saya hanya halusinasi atau apa begitu karena seneng blangkon. Ternyata besok lagi, mimpi lagi dengan itu tadi. Satu yang pesan yang saya ingat, sapa wonge gelem nguri-nguri, melu nguri-nguri budaya dan keraton bakal dijogo. Itu yang akhirnya saya bawa kemana-mana, ke Australia, kemana-mana, presentasi di Melbourne, di Sydney, pakai blangkon, enggak masalah. Dan itu yang menurut saya menjadikan saya tersugesti dan sebagainya. Dan saya menurut saya juga ada berkah di situ dengan saya menggunakan blangkon itu. Tambah ganteng iya. Saya tidak akan bilang itu, tidak enak dengan yang sebelah saya. Kasihan karena masih jomblo kan. Keren. Satu. Jadi yang satu tadi tentang bagaimana nasionalisme ya teman-teman mahasiswa yang pemuda ini budaya. Yang kedua cerita ini. Yang selanjutnya begini. Setelah saya pakai blangkon kemana-mana tadi itu, saya sampai hari ini alhamdulillah bergabung dengan satu lembaga namanya MCKN. MCKN ini Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara seluruh Indonesia. Saya Sekjen Jawa Timur. Alhamdulillah. Saya bergaul dengan Raja Sultan seluruh Indonesia, Sultan Palembang itu pimpinannya. Kemarin barusan dari Sumedang saya masuk di Keraton Sumedang, yang itu masih keturunan Prabu Siliwangi, dan saya masuk di ruang senjata yang begitu luar biasa sinyalnya. Kalau bahasanya sinyalnya luar biasa dari berbagai, dan masih ada ininya apa namanya, yang untuk raja ini apa namanya biasa. Mahkotanya masih ada asli dengan emas. Dan itu tidak bisa masuk kalau tidak dengan izin itu. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan hal seperti itu. Sangat kaya sekali. Maka tidak mungkin suatu saat tinggal cerita kalau teman-teman yang pemuda ini tidak mau untuk melestarikan dan mengembangkannya, termasuk untuk ikut berperan aktif dalam desa wisata. Yang selanjutnya, karena nanti berbagi masih banyak narasumber, itu MCKN bergerak di bidang perkeratonan, perkerajaan dan sebagainya. Yang mungkin agak sayang saya belum pernah foto dengan ini salah satu artis yang keturunan Sumedang itu. Ada artis Paramita Rusady. Itu kan termasuk juga keturunan keraton, kerajaan. Oke. Yang selanjutnya begini. Tadi disinggung program-program KKN. Kemarin kita dengan teman mahasiswa sudah mencoba menginisiasi berbagai hal terkait karakter dijajar, kira-kira apa yang bisa dimunculkan. Contoh, tadi disinggung ada cuk deh, cacuk tadi itu loh ya. Itu bisa dikembangkan. Sama-sama lodehnya, tapi kalau itu di backup dan di follow kemudian diviralkan, yakin saya. Wong makanan-makanan yang viral-viral hari ini itu sebenarnya biasa saja kok. Tapi karena begitu kuatnya ketika ini dinaikkan di medsos,
Bagaimana dulu teman-teman KKN dari Tulungagung bekerja sama dengan pemuda yang ada di Karangan khususnya di bagian WTL itu, wisata tebing Linggo. Itu kan cuma batu dulunya. Tapi karena setelah diviralkan, setelah itu tahun itu 650 juta pendapatan. Masuk ASEAN dan sebagainya itu. Nah, ini loh tugas teman-teman semuanya, khususnya pemuda-pemudi yang dijajar, ayo gumregah, ikut-ikutan merasa memiliki dan mengembangkan desa ini agar lebih berkembang lagi. Contoh lagi yang kita coba inisiasi, museum Tiban. Jika Tiban ini adalah salah satu karakter di Jajar, ini bisa buat museum. Ya tidak apa-apa, awal-awal hanya apa sih yang dibutuhkan ketika Tiban, dari mulai seragamnya, dari mulai Tibannya, dari mulai ini dan sebagainya. Tidak apa-apa awal-awal itu, tapi itu perlu didokumentasikan dan dipajang dalam satu almari khusus, mungkin begitu. Kecil aja tidak apa-apa untuk permulaan. Siapa tahu nanti akan semakin berkembang sampai pada pendidikan Tiban. Bagaimana sih cara Tiban itu agar sukses? Misalnya begitu. Itu akan kalau bisa ditindaklanjuti. Dan di daerah lain belum ada, desa lain belum ada, bisa ini atau sampai pada ada patung Tiban di depan situ, mungkin patung yang Mbah Lurah bawa Tiban begini begitu, tidak pakai baju begitu misalnya. Loh, tidak apa-apa, ikon, betul, ikon. Kemarin kita di LP2M diminta untuk ikut mendampingi pariwisata yang ada, desa wisata yang ada di Sumberingin. Sumberingin itu ada apa itu Mbah, apa namanya, yang ada ringin, kemudian ada ininya itu loh. Kita diminta Beringin Kulon mana itu? Yang dari Tulungagung? Apa namanya? Ya, wisatanya desa. Dan itu sudah ramai sekarang, alhamdulillah. Ramai. Kita coba diskusi dengan Pak Lurah, diskusi dengan berbagai bidang di situ yang berkaitan, kemudian kita coba masukan begitu, penataannya bagaimana, nanti kalau ada musola bagaimana, kalau ada parkir bagaimana dan sebagainya, kita coba itu. Alhamdulillah hari ini sangat ramai. Nah, hal seperti ini saya kira singkat saja kita dari UIN Tulungagung, tentu ini sekali lagi ini KKN 6 bulan ini Pak Kepala Dinas, ini baru pertama kali ada di Indonesia. Belum ada kampus yang berani menjalankan KKN selama 1 semester. Walaupun kita di LP2M babak belur, dihantam sana sini oleh dosen, oleh kaprodi dan sebagainya. Tidak apa-apa, dengan seperti dimulai semester depan atau gelombang 2 akan lebih tertata lagi. Tidak apa-apa, kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Kemarin pertemuan Kepala Pusat Pengabdian seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang KKN selama 6 bulan atau 1 semester ini. Tulungagung ini termasuk, walaupun di pinggiran, alhamdulillah KKN-nya sudah menjadi rujukan, tidak hanya kampus PTKIN, tapi kampus-kampus umum pun itu juga sudah banyak yang merujuk ke kita. Bahkan dari Kristen pun belajar di IAKN, kalau tidak salah saat itu ya juga belajar ke kita. Artinya ini juga berkat kerja keras teman-teman mahasiswa, kerja keras dari para pihak termasuk desa, dari pemerintahan. Kita juga sudah sowan ke Mas Wakil Bupati kemarin sebelum pelaksanaan KKN ini dan lain sebagainya. Mohon dukungannya, monggo sareng-sareng kita ikut mengembangkan budaya yang ada di Nusantara. Kenapa? Bicara Nusantara maka harus memahami budaya. Kalau tidak mau paham tentang budaya, kok pengen hidup di Nusantara, mending keluar dari Nusantara, silakan buat negara sendiri. Mungkin itu saja. Banyak sebenarnya yang ingin didiskusikan, tapi karena waktu terbatas dan masih banyak narasumber, termasuk kemarin sesajen itu juga dibahas oleh salah satu teman grup lembaga begitu, teman mahasiswa, kita bahas habis-habisan juga. Karena butuh seperti itu pemahaman terutama untuk teman-teman yang masih muda ini. Teman-teman yang masih muda. Kalau yang sepuh-sepuh jangan diragukan lagi sudah. Jangan diragukan. Kalau mau dibuka darahnya itu darah budaya semua. Saya yakin itu. Maka ayo kita sebagai generasi muda kita ikut menjaga NKRI ini dengan cara apa? Menjaga budaya kita. Ya, menjaga budaya kita. Oke lah, mau terpengaruh drakor, monggo silahkan terpengaruh nah dan sebagainya, ya koncone dipikir lah gitu kan, melu dipikir maksudnya malam ini dulu iya, oke, kata-kata malam ini buat teman-teman Jajar Bergah. iya,
untuk teman-teman semuanya bahwa ini selamat datang tamu-tamu semua ini yang dari belakang. Ya, dari saya satu saja bahwa Nabi itu kenapa memakai surban dan jubah itu karena cinta budaya nasionalismenya beliau di Arab Saudi atau Timur Tengah. Kalau Nabi saja seperti itu, cinta tanah airnya, cinta budayanya, kenapa kita tidak meniru sunnah, meniru ajaran Rasulullah, membanggakan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sangat luar biasa bahwasanya budaya bisa kita simpulkan adalah garda terdepan NKRI. Oke, terima kasih. Kemudian ini Mas Septa ini, dan juga ini nanti pegiat kebudayaan, seni, dan juga Kakang Bayu Trenggalek ini. Nah, bisa menjelaskan nanti menyentil-nyentil sedikit desa wisata. Monggo Mas Septa. Teman-teman UN jangan baper loh ya, sudah yang punya loh ya. Silahkan patah hati. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sedulur, inggih yang kami hormati para pembicara di depan luar biasa. Di sini sebetulnya ternyata saya nderek sinau. Wah, aku dari tadi menyimak gitu, ternyata berbobot-bobot kabeh. Yang lucu adalah kok aku malah enek kine ning ngarep iki. Sama panitia ning ngajeng. Mandak Septa Herwida lho ngarepe enek Ki Septa Herwida, malah dalange ora enek kine. Iki piye jale? Aku mau coba iki kabutan ya wis mergo jenengku Ki ya, aku klambiku ya rada mewah sithik ya to. Wali aneh. Iya, mergo nek kene klambine malah formal kuwi. Semat casual. Ya Allah, cah. Alhamdulillah. Oh, intinya begini. Soal nasionalisme, kalau soal Kumbo Karno nanti ada bidangnya sendiri yang akan membedah secara mendalam. Pak Sunyoto sampun, nanti ada Mbak Wito, ada Kibrian, ini nanti tentu akan mengupas lebih dalam. Tapi saya mau fokus ke ini aja. Apa ya? Karena basic saya sebetulnya diomong, aku mau sebagai apa sih? Oh, tukang pegiat seni ya lucu. Iya. Apa sih? Waduh, pegiat seni. Cuma tukang dolan tapi dipatah dari pegiat ya wes. Oh. Intinya sing tak obrolkan ini nanti enteng banget, jangan dibuat pikiran terlalu berat. Iki padha wong jagongan ngomong godhong. Wis pomo di rungokne enak iki monggo, pomo wangel di rungokne ya jarno nyatu ya bocah dleming ngono ae lho. Begini. Saya melihat Jejer itu pertama kali ke sini ada festival apa kemarin? Yang pertama sendiri di Umbulan Karang. Gerbek Umbulan Karang. Saya melihat potensi-potensi itu menarik. Janjane iki kudu gawa nyandi to Jajar ki. Terus saya melihat militansi orang-orang Jajar itu memang luar biasa. Bisa ngelumpuk koyo ngene iki apik gitu. Ning nganek ninge. Pomo semua saya Proyo bilang satu, mulat sariro hang rasa wani melihat jati diri. Wong Jajar ki tipikale piye? Terus aku ki lek enek tamu engko piye? Lek enek visi masuk, artinya ide masuk, aku kudu bergerak piye? Apakah begini? Biasanya kita dalam kehidupan berkomunal mesti ngene. Ideku, aku ngusul ide, tapi kurang pas. Akhirnya cuklek. Ada. Nah, piye carane awake dhewe melihat diri ngono? Niatku kuwi jane piye sih? Aku pengen diunggulne apa pengen demi majunya desa? Itu. Jadi kalau memang kita tekankan nasionalisme Jajar, ya wis. Niat ingsun bangun Jajar. Ideku tak tokne apa ora ditampa insyaallah aku tetap mlaku. Itu. Kedua, bareng mulat sarira hang rasa wani iku kudu
handar beni, melu handar beni. Handar beni saling rasa memiliki. Lek enek apa jenenge acara A atau ide A itu jalan, semua harus ikut. Aku melu duweni acara iki, jadi aku kudu njogo. Nek kono nek tradisi tiban, jadi ayo kita jaga, harus memiliki semangat pertibanan ku ya. Pertibanan niku lah pokoknya. Pertibanan. Dan yang terakhir adalah wani anggruk kepi. Jadi ayo bareng-bareng berjuang, ngono loh. Kalau saya rasa nanti ini sudah dicontohkan oleh Mbah Lurah sendiri. Tinggal teman-teman ini yang ada di komunitas ini, yang di luar ini, itu seia sekata, ayo ndadekne Jajar sebagai desa wisata. Setuju? Oke. Tuh. Enggak usah dikeplok untuk doro, oke. Iya. Berikutnya, dari dulu saya punya ngen-ngen nih. Ini kita fokusnya adalah tiban. Kita katakan tiban. Tiban itu di Trenggalek ada di beberapa tempat yang dilaksanakan. Bukan hanya di Jajar, betul, dikembangkan juga dan dilestarikan. Bukan hanya di Jajar. Lalu bagaimana Benjajar iki terkenal dengan tibannya? Satu pelaksanaan tiban secara periodik itu sudah bener. Coba sekarang kita keluar dari zona nyaman. Seandainya coba bayangkan, neng Indonesia bahkan di dunia, tiban dikemas sebagai championship. Tiban championship. Apa weh? Enek wong jotosan diunggahane ning panggung, didelok wong akeh, dijuarane dadine tinju. Wong seneng gelut dadi pencakdor. Nyapa jajal gawe kaya ngono ki, lek pomo aku iso tibane tak go ning Wonanti. Tapi nyapa ning nggonku ora enek sumbere. Bahkan wong Wonanti tokoh-tokohnya itu melune ya ning Jajar kene. Coba bayangkan aja, enek panggung bareng ngono dikei semacam ring, kemudian Jajar tibanya diregulasi. Jadi semua orang yang ikut di situ itu bukan hanya atlet pokok wani. Selama ini kalau kita ikut tiban pokok wani, betul? Kowe wani loro ora? Wani budal. Swabet jebles pokok moto gede, wah bangga. Sekarang coba dibayangkan, kowe lek mau di championship, di kejuaraan, nilai skor piye tanpa mengandung luka, mungkin akan menjadi kemasan yang sangat menarik. Khusus tak omong neng Jajar, orang neng negara liya iki. Tuh, ide ini masih tak sampaikan di Jajar. Jadi lek ngomong tentang wisata dan juga budaya, saya bidik adalah tibannya. Wes, iki mesti iki odo poneh iki. Tiban championship. Waduh. Karena ini belum ada dimanapun, bahkan di dunia mungkin akan ada hanya di Jajar sini. Wis monggo tim-tim ahli tiban itu, maestro-maestro, monggo ditanya sebetulnya apa sih tiban gue? Apakah harus berdarah-darah dulu? Jadi kemasan ritualnya juga ada, dibuat kejuaraan juga ada. Kok koyone menarik iki. Lebokne ning koni. Weh, maestrone. Pak Ime iso melu tarung kok. Tak amati selama ikan Pak Ime ayo wargane yo ngono kan. Kejurnas tiba. Nah, kan orang enak ngono lho. Wis to, insyaallah dinas ya karek ayo jalan penak. Itu yang bisa saya sampaikan sebetulnya cuman receh seperti itu aja. Nanti diskusi akan kita lanjutkan tentang budaya. Wis, orang-orang sih saya yakin semangatnya juga sama dengan kita semua. Kita akan lanjutkan nanti di diskusi berikutnya. Terima kasih. Cekak aos semanten mawon menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibta.